Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan pertama dari Teknologi Minyak dan Gas Bumi. Materi yang pertama adalah sejarah dan proses pengolahan minyak bumi. Bersama saya Rahmatia Evitasari. Apa saja yang akan kita pelajari pada materi ini? Yang pertama adalah proses pembentukan minyak bumi. Yang kedua adalah sejarah eksplorasi minyak bumi, baik itu di dunia maupun di Indonesia. Dan yang ketiga adalah eksplorasi minyak bumi. Dan yang keempat adalah enhanced oil recovery. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu proses pembentukan minyak bumi. Sebelumnya, seberapa pentingnya minyak bumi dalam kehidupan kita sehari-hari? Minyak bumi masih menjadi sumber energi utama di dunia. Selain itu, manusia juga tergantung dengan minyak bumi, baik itu sebagai sumber energi dan juga produk turunannya, seperti produk-produk petrokimia. Dan kebutuhannya semakin meningkat setiap tahunnya. Namun, sumbernya masih terbatas. Minyak adalah sumber energi yang tidak terbarukan. Minyak bumi berasal dari formasi batuan yang berumur antara 10 juta sampai 400 juta tahun. Ada beberapa teori mengenai asal-usul minyak bumi. Yang pertama, teori yang beranggapan bahwa minyak bumi berasal dari bahan anorganik, dan yang kedua, minyak bumi yang berasal dari bahan organik. Yang pertama mengenai teori bahwa minyak bumi berasal dari bahan anorganik. Pada tahun 1866, Berthollet mengajukan teori bahwa minyak bumi berasal dari reaksi antara karbid dengan air yang menghasilkan asetilen. Selanjutnya, karena suhu dan tekanan yang tinggi, asetilen berubah menjadi minyak bumi. Kemudian, asetilen terjadi karena reaksi antara logam karbid dengan asam. Yang kedua adalah teori yang menganggap bahwa minyak bumi berasal dari bahan organik. Teori ini diajukan oleh Engler pada tahun 1911 dan tahapannya ada 3. Jadi beratus juta tahun yang lalu, laut berasal dari sungai-sungai yang membawa material pasir, lumpur, dan juga sedimen atau endapan-endapan. Material yang dibawa oleh sungai tadi akan bermuara di lautan dan akan menumpuk di dasar lautan, yang akhirnya akan menumpuk living materials yang akan mati di dasar lautan. Living materials bisa terdiri dari plankton dan juga hewan-hewan kecil yang ada di laut. Dengan adanya tekanan dan juga suhu yang tinggi selama beratus-ratus juta tahun, maka minyak bumi akan terbentuk dari living materials atau plankton yang tadi tertumpuk di dasar lautan. Sedangkan layers atau lapisan-lapisan sedimen dan juga lumpur dan juga pasir akan berubah menjadi batuan dan juga batuan berpori di dasar lautan akibat adanya tekanan dan suhu. Sedangkan tahapan pada plankton tadi ada 3 tahap. Jadi tahapan untuk plankton menjadi minyak bumi ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah deposit binatang dan tumbuh-tumbuhan pada dasar laut yang akan terurai oleh bakteri. Selanjutnya, karbohidrat dan protein yang diubah menjadi bahan yang dapat larut dalam air atau menjadi gas akan terbawa oleh aliran air atau aliran udara, sedangkan lemak
dan bahan lain yang stabil akan tetap tinggal. Tahapan kedua, suhu dan tekanan yang tinggi akan mengakibatkan terbentuknya karbon dioksida dari senyawa yang mengandung gugus karboksil. Dan air akan terbentuk dari asam hidroksi dan alkohol, dan akan menghasilkan residu bitumen. Panas dan tekanan dapat juga menyebabkan terjadinya rengkahan yang menghasilkan cairan yang mengandung kandungan olefin yang tinggi disebut dengan protopetroleum. Dan yang ketiga, komponen tidak jenuh yang ada di dalam protopetroleum akan berpolimerisasi karena terpengaruh oleh katalis, sehingga poliolefin berubah menjadi senyawa hidrokarbon naften dan parafin, sedangkan senyawa hidrokarbon aromatis dianggap terbentuk secara langsung pada proses rengkahan atau siklilisasi melalui proses reaksi kondensasi. Teori yang mengatakan bahwa minyak bumi berasal dari bahan organik akhirnya lebih dipercaya dibandingkan teori yang mengatakan bahwa minyak bumi berasal dari bahan anorganik. Karena lebih banyak bukti yang membuktikan bahwa minyak bumi berasal dari bahan organik. Kemudian minyak bumi yang sudah terbentuk di dasar lautan terjebak di dalam batuan di dasar bumi. Jadi di sini adalah skema sebuah cekungan sumur minyak bumi atau reservoir, disebut dengan reservoir. Jadi source rock di sini di bawah adalah batu yang di mana mula-mula minyak bumi ini terbentuk. Kemudian sedimentary rocks ini adalah tadi lapisan-lapisan atau layer dari pasir dan juga sedimen yang berasal dari sungai menjadi sedimentary rocks. Di sini sedimentary rocks adalah lapisan batu yang berongga-rongga. Jadi tadi si minyak bumi ini berasal dari source rock, kemudian kan melalui sedimentary rocks yang berongga-rongga, dia akan melalui sedimentary rocks, kemudian akhirnya terjebak sampai pada lapisan batu yang tidak bisa tertembus. Jadi minyak bumi akhirnya terjebak di dalam cekungan karena tidak bisa menembus si impermeable rock. Jadi minyak bumi dan juga natural gasnya terjebak, sehingga untuk mengambilnya harus dilakukan dengan pengeboran ke dalam sumber minyak bumi. Sifat dari bahan sumber minyak bumi. Jadi minyak bumi ini mengandung bahan yang optis aktif, dan hal ini memperkuat anggapan bahwa minyak bumi berasal dari sistem yang hidup atau berasal dari bahan-bahan organik. Porfirin yang ditemukan di dalam minyak bumi merupakan turunan dari senyawa porfin, yaitu senyawa kompleks yang mengandung nitrogen, dikenal sebagai senyawa hasil peruraian klorofil dan hematin, baik yang terdapat dalam tumbuh-tumbuhan dan juga binatang. Asam lemak telah lama dianggap sebagai sumber bahan untuk minyak bumi yang dapat diubah menjadi hidrokarbon menurut reaksi berikut ini. Jadi di sini adalah asam lemak, kemudian bereaksi menjadi hidrokarbon dan juga karbon dioksida. Karbohidrat merupakan bagian yang penting dari tumbuh-tumbuhan dan merupakan bahan penyumbang paling signifikan di dalam pembentukan minyak bumi. Sterol yang juga terdapat banyak di dalam binatang dan tumbuh-tumbuhan diperkirakan sebagai sumber bahan minyak bumi, walaupun reaksi kimianya masih belum diketahui.
Bagaimana akumulasi minyak bumi dapat terbentuk? Jadi minyak bumi ini terbentuk di dalam batuan induk berupa batuan sedimen berbutir halus dari batuan lempung dan kapur. Tadi sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa minyak bumi ini terbentuk di batuan source rock di sini di bawah. Ini terbentuknya ada di sini berupa batuan sedimen yang berbutir halus dari batuan lempung dan kapur yang terbawa dari sungai yang membawa lumpur dan pasir. Di sini terjadi tekanan tinggi dan juga kemudian karena tekanannya tinggi, temperaturnya juga tinggi. Maka minyak bumi bersama dengan gas yang terbentuk dan juga air laut akan terdorong dan terpindah bermigrasi melalui batuan pasir yang berpori. Di sini adalah permeable reservoir rock atau batuan berpori. Jadi minyak bumi akan berpindah dari source rock melalui batuan berpori dan retakan-retakan batu kapur yang akhirnya tertahan oleh struktur batuan tak tembus atau impermeable rock di sini. Jadi dari generation kemudian bermigrasi menuju reservoir rock dan tertahan oleh impermeable rock. Jadi karena terjebak di impermeable rock, maka minyak bumi akan tertahan di antara batuan permeable dengan impermeable rock. Dan yang di sini yang terjebak itu adalah air, minyak bumi, dan juga natural gas. Lapangan minyak bumi tidak saja tergantung karena adanya minyak bumi, tetapi juga bergantung kepada adanya batuan yang memiliki porositas dan permeabilitasnya yang cukup dan ditutup oleh batuan tudung atau cap rock. Jadi di sini cap rocknya, jadi terjebak di kubah, disebut dengan cap rock. Jadi kalau reservoir atau sumber minyak bumi, ladang minyak bumi, itu bentuknya seperti kubah seperti ini disebut dengan reservoir tipe dome atau tipe kubah. Bentuk dari reservoir tidak selalu seperti ini. Ada beberapa bentuk reservoir yang lain. Di antaranya adalah faulted reservoir. Jadi di sini reservoirnya ada pergeseran. Jadi minyak bumi di sini ini minyak buminya terjebak karena ada pergeseran di lempengan batuan di dalam bumi. Jadi akhirnya si minyak bumi ini terjebaknya bukan karena cap rock yang tadi seperti tipe dome reservoir, tetapi karena terjebak adanya geseran. Kemudian yang kedua adalah salt dome reservoir. Jadi di sini bedanya adalah terdorongnya karena adanya sedimen salt yang mendorong si minyak bumi terjebak di cap rock. Yang kedua, kita belajar tentang sejarah eksplorasi minyak bumi. Sekali dikenal oleh orang. Buktinya, lebih dari 6.000 tahun yang lalu di tepi sungai Euphrat atau sekarang dikenal dengan Irak, bangunan-bangunan yang didirikan menggunakan aspal atau bahan turunan dari minyak bumi sebagai perekatnya. Di Mesir, lebih dari 1.000 tahun sebelum Masehi, telah menggunakan aspal menjadi pelapis kain untuk pembuatan mumi. Di Cina, juga 2.000 tahun yang lalu juga menggunakan minyak bumi dan gas untuk sumber pemanasan dan penerangan.
Walaupun minyak bumi telah lama sekali dikenal oleh orang, namun industri minyak bumi baru muncul setelah Drake berhasil mengeluarkan minyak bumi dari dalam bumi dengan bor tumbuk pada tahun 1859 di Titusville, Pennsylvania, United States, Amerika Serikat. Sejak saat itu, baru orang-orang berlomba-lomba berspekulasi untuk mendapatkan minyak bumi dengan melakukan pengeboran secara massal. Kemudian bagaimana sejarah minyak bumi di Indonesia? Pengeboran pertama di Indonesia terjadi pada tanggal 15 Juni tahun 1885 di Telaga Tunggal dekat Pangkalan Beranda di Sumatera Utara dengan kedalaman 400 kaki. Akhirnya pada akhir abad 19, kurang lebih ada 18 buah perusahaan asing yang akhirnya secara aktif mengusahakan sumber-sumber minyak di Indonesia. Baru setelah Indonesia merdeka, sekitar tahun 1950, akhirnya perusahaan-perusahaan ini dikuasai oleh perusahaan tambang minyak nasional atau Permina yang akhirnya berubah menjadi Pertamina. Saat ini, Pertamina menguasai industri minyak bumi di Indonesia dengan beberapa subholding atau subbisnisnya. Dari eksplorasi itu dipegang oleh Pertamina Hulu dan juga Pertamina EP. Kemudian untuk processingnya dipegang oleh Pertamina Refinery, dan juga distribusi juga dipegang oleh Pertamina, dan juga pengolahan gas bumi juga dipegang oleh Pertamina melalui anak perusahaannya yaitu perusahaan gas negara. Kilang minyak di Indonesia saat ini ada 10 total kilang yang ada di Indonesia. Dengan yang paling besar masih berada di Cilacap untuk refinery-nya, yang paling baru masih ada di TPPI yang awalnya dimiliki oleh swasta tetapi saat ini sahamnya sudah mulai dikuasai oleh Pertamina. Kemudian bagaimana dengan cadangan minyak bumi di Indonesia? Saat ini Indonesia masih mengimpor crude oil dari luar negeri kemudian untuk diolah di Indonesia. Dan juga beberapa BBM, terutama BBM dengan nilai oktan tinggi, itu masih diimpor. Dan juga kebanyakan hasil refinery-nya juga masih digunakan di dalam negeri, karena memang kebutuhan dalam negeri itu sangat tinggi. Jadi Indonesia ini sudah tidak banyak sumber cadangan minyak buminya, karena memang sudah cekungan yang sudah berproduksi itu sudah pada posisi bahwa dia harus dipompa dengan enhanced oil recovery atau sudah tidak bisa dipompa dengan mudah. Jadi harus didorong agar minyak yang ada di dalam bumi itu bisa keluar. Sebenarnya Indonesia ini masih punya cadangan-cadangan atau cekungan-cekungan yang ada di dasar-dasar laut di Indonesia. Contohnya di sini sebenarnya ada cekungan yang telah ditemukan hidrokarbonnya namun belum berproduksi. Karena biasanya terletak di lepas laut sehingga butuh investasi yang besar untuk eksplorasinya. Dan juga cekungan yang ada beberapa cekungan yang sudah dibor tetapi belum ditemukan hidrokarbon, dan juga ada cekungan yang belum dieksplorasi karena biaya
lagi biaya eksplorasi itu sangat besar. Dan eksplorasi minyak bumi itu terdiri dari beberapa tahapan, dari tahapan geologi berdasarkan susunan batuan, kemudian kalau memang sudah yakin, baru kemudian dibor. Tapi kadang bahwa dari survei geologis itu belum tentu ada minyak buminya. Jadi memang agak gambling dan juga investasinya tuh tinggi. Jadi memang kalau Indonesia sendiri saya rasa belum masih membutuhkan investor dari luar negeri untuk melakukan hal-hal tersebut. Yang ketiga, eksplorasi minyak bumi. Proses pengambilan minyak bumi dari reservoir awalnya berlangsung dengan mudah, bahkan dapat merembes secara langsung. Jika tekanan di dalam cekungan tadi minyak bumi itu sangat kuat, akhirnya dia bisa merembes keluar dan kemudian ada retakan di impermeable rock bisa merembes keluar. Namun karena persediaannya semakin sedikit, maka lama-kelamaan keluarnya minyak bumi semakin sulit. Dan juga menurut penelitian, kandungan minyak bumi tersisa saat ini masih 60-50%. Ini adalah proses drilling dari minyak bumi. Jadi untuk mengeksplorasi minyak bumi itu harus dibuktikan dengan drilling. Caranya dengan alat drilling ini yang paling sederhana adalah rotary drilling. Jadi di sini adalah mata bornya yang akhirnya menembus lapisan-lapisan bumi untuk mencapai reservoir minyak bumi yang terjebak di dalam impermeable rock. Kalau mau lihat lebih jelasnya, banyak video di YouTube yang membahas mengenai pengeboran minyak bumi. Nanti bisa dicari sendiri ya. Jadi tadi dijelaskan mengapa minyak bumi itu semakin sulit diambilnya. Karena minyak bumi itu posisinya terjebak di antara butir-butir batuan. Jadi minyak dan air garam, air laut, jadi terjebak di dalam pori-pori batuan. Sehingga akan sangat sulit untuk mengambil atau memompa si minyak bumi ini keluar ke permukaan. Sehingga harus didesak untuk bisa mengeluarkan si minyak ini dari dalam bumi. Dan biasanya bukan hanya karena dia ini terjebak, tetapi juga kadang hidrokarbonnya adalah tipe hidrokarbon berat sehingga viskositasnya tinggi, sehingga sulit untuk diambil, dan juga kadang memiliki permeability-nya terlalu jelek sehingga juga susah untuk tegangan mukanya terlalu tinggi, jadi susah untuk dipompa. Ini adalah proses pumping minyak bumi dari dalam reservoir. Jadi ada riding valve atau pompa yang turun ke bawah, posisinya berubah dari vertikal menjadi horizontal, yang bawah juga ada. Jadi di sini si pompa ini naik turun, kalau turun posisinya vertikal, kalau naik posisinya horizontal, jadi kayak narik si minyak bumi dari reservoir untuk naik. Yang keempat, kita bahas adalah enhanced oil recovery. Ini adalah sebuah proses untuk mengambil minyak bumi yang sudah sangat sulit untuk diambil, sehingga tidak bisa dipompa dengan cara biasa.
atau disingkat sebagai EOR adalah proses pengeluaran cairan minyak mentah yang terjerap di dalam pori-pori batuan dengan cara memperkecil viskositas minyaknya atau tegangan muka minyak dan tegangan antar muka antara minyak dengan brine atau air laut. Upaya pengambilan dengan memperkecil viskositas, salah satunya dengan menyuntikkan uap panas ke dalam reservoir, ini disebut dengan primary enhanced oil recovery. Jadi prosesnya di sini yang pertama adalah steam injection, menyuntikkan uap panas ke dalam reservoir. Prosesnya seperti ini. Dari production well, jadi di sini sudah tahu ada minyak, tetapi si minyak ini tidak bisa naik, nggak bisa dipompa. Jadi caranya di-injection atau disuntikkan, dimasukkan steam ke dalam reservoir sehingga kemudian ditunggu beberapa saat. Ini ditunggu, proses menunggunya itu namanya soaking time. Ditunggu beberapa saat sehingga tegangan antar muka dan juga viskositas minyak ini menurun. Jadi karena di sini tadi si viskositasnya terlalu tinggi atau tegangan mukanya terlalu tinggi, jadi dia nggak bisa naik ke atas. Akhirnya disuntikkan steam atau uap panas, kemudian ditunggu beberapa saat sehingga si crude oil ini turun tegangan mukanya. Setelah si oil ini sudah turun tegangan muka dan juga viskositasnya, baru dia bisa ditarik ke atas, baru ditarik dengan pompa. Jadi yang paling sederhana adalah proses ini, proses steam injection. Jadi diinjek, kemudian ditunggu, baru nanti bisa dipompa ke atas. Kelemahan dari proses ini adalah nanti minyaknya bercampur dengan air. Jadi ada proses untuk memisahkan air dari crude oil-nya. Cara yang kedua adalah dengan steam flooding. Jadi kalau tadi diinjeksikan, kemudian ditunggu baru ditarik, di steam flooding, jadi pompanya ada di sini, kemudian diinjeksikannya dari tempat lain, yang akhirnya mendorong si crude oil dan airnya untuk bisa naik di pompa. Jadi bedanya kalau tadi diinjeksikan di reservoirnya langsung, kalau pada steam flooding dia diinjectionkan pada arus masih di dalam reservoir tetapi dari ujung reservoir, sehingga dia bisa sistemnya uap panasnya mendorong crude oil untuk bisa naik. Ini adalah steam flooding. Kelemahannya sama karena masih nanti tetap bisa akan bercampur antara airnya, tetapi tidak bercampur langsung seperti tadi. Kalau ini kan masih didorong, jadi masih bisa dapat minyaknya dulu, baru nanti bisa di stop di hot waternya. Proses enhanced oil recovery yang lain adalah dengan menginjeksikan CO2 dengan air. Jadi di sini ada CO2 dan juga air. Sama caranya, jadi seperti steam flooding tadi, jadi diinjeksikan dari ujung reservoir yang lain. Jadi karbon dioksida dan juga air dipompakan ke ujung reservoir yang lain sehingga dia akan mendorong si minyaknya untuk bisa naik di pompa. Secondary enhanced oil recovery digunakan surfaktan. Jadi untuk menurunkan tegangan mukanya digunakan surfaktan atau senyawa penurun tegangan muka
misalnya deterjen dan lain sebagainya, untuk menurunkan tegangan sehingga bisa crude oilnya itu akhirnya bisa dipompa dengan mudah karena tegangan muka si crude oilnya sudah menurun. Selanjutnya setelah dipompa, tadi kan ada campuran antara air, antara crude oil dan juga natural gas. Jadi dari oil well atau dari reservoirnya, sumber minyaknya dipompa, kemudian ada proses separation of fluids atau untuk memisahkan 3 fase yang ada di crude oil mixture. Yang pertama adalah gas, natural gas, kemudian masuk ke processing natural gas. Ada beberapa proses yaitu dehidrasi, sweetening. Sweetening ini adalah proses untuk menghilangkan gas sulfur H2S, hidrogen sulfida, karena hidrogen sulfida ini nanti bisa menyebabkan korosi di peralatan sehingga biasanya tidak diinginkan di dalam pengolahan minyak bumi. Kemudian recovery of natural gas, fractionation, compression, juga sulfur recovery. Kemudian oilnya, crude oilnya melalui proses dehidrasi, desalting, stabilization, dan sweetening. Kemudian airnya melalui proses oil water separation, kemudian di treatment dan juga utilisasi. Ini mengenai proses pengolahan dan juga sejarah minyak bumi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan menghubungi melalui Google Classroom dan juga WhatsApp Group. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu kembali minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.